Baik, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam Bu Desi. Selamat malam, Bu Desi. Baik, baik. Kalau gitu kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Dan juga nanti ini juga kalau ada pertanyaan agar nanti diperhatikan, ditanyakan aja karena ini akan menyangkut bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan UAS-nya nanti. Nah, saya akan langsung aja share screen di sini, di mana malam ini kita akan berfokus, kalau pertemuan sebelumnya kita berfokus bagaimana cara menghadirkan solusi dengan menggunakan pendekatan lateral thinking. Nah, pada kesempatan malam ini, Bapak Ibu akan melihat solusi itu menganalisisnya, dan kemudian bisa memprediksi ketika ini diimplementasikan skenario-skenario apa yang akan mungkin terjadi dan bagaimana Bapak Ibu menyiapkan skenario tersebut. Nah, di sini untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, saya ingatkan materi yang minggu lalu mengenai strategic thinking, yang dimana di sini terkait dengan tugas UAS dari Bapak Ibu, itu kita akan berfokus kepada untuk mencari insight. Jadi, kan saya minta kepada Bapak Ibu saat ini untuk mencari perusahaan yang melakukan layoff pada tahun 2022. Nah, dan perusahaan itu minimal sudah menerima pendanaan seri B. Kemarin ada yang menanyakan bagaimana kalau kami menerima pendanaan seri B-nya tahun 2011. Nah, kalau udah nerima, coba dilihat lagi. Ternyata jangan-jangan dia sudah menerima pendanaan sampai seri D, seri E gitu kan ya. Nah, jadi artinya dia perusahaan tersebut bisa untuk dijadikan studi kasus dari Bapak Ibu. Nah, di sini yang akan Bapak Ibu lakukan, kalau lihat tabel gambar di samping ini, Bapak Ibu juga akan membuat sebuah dari kondisi yang ada tahun ini melakukan layoff, kemudian pasti memikirkan dari produk atau service yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Strategi keputusan untuk melakukan layoff pasti tujuannya adalah untuk bagaimana sih perusahaan ini supaya survive, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan keputusan yang sudah diambil itu, Bapak Ibu tentunya berpikir ini sudah terjadi, kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya, dan layoff itu hanya sebuah solusi untuk istilahnya memperpanjang nafas ya, memperpanjang nafas dari sebuah perusahaan. Nah, sekarang setelah itu dilakukan layoff, apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar ini tetap ada growth-nya? Jadi perusahaan ini tetap bertumbuh gitu. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu diajak untuk melihat, mencari sebuah solusi yang dengan cara berpikir lateral, bukan hanya melihat apa yang ada aja kejadian di sekeliling kemudian membuat keputusan, tapi Bapak Ibu diajak untuk melihat lebih jauh lagi, lebih luas lagi, yang terkadang kala solusi itu hadir bukan di dalam bisnis yang di sektor Bapak Ibu, tetapi juga kadang di sektor yang kelihatannya nggak ada hubungannya dengan Bapak Ibu. Waktu pertemuan sebelumnya 2 minggu lalu, saya memberikan contoh Umpqua Bank yang membuat sebuah strategi dia fokus kepada service innovation, yaitu mencari inovasi terhadap layanannya, karena dia tahu sebagai perbankan itu sangat terregulasi ya, sehingga ruang untuk inovasi itu sangat sedikit. Sehingga yang mereka lakukan, mereka melakukan inovasi di layanannya, di servisnya. Karena kalau produk itu juga akan sama dengan kompetitornya. Nah, mereka untuk bisa mereka membuat sebuah keputusan strategis, yaitu jadi keputusan strategis mereka adalah membuat inovasi di layanan. Nah, bagaimana mereka menggunakan kreativitasnya agar layanan ini berbeda dari yang lain.
mereka memutuskan belajar kepada sektor-sektor yang terbaik layanannya di areanya mereka. Mereka belajar ke sektor fashion ya, itu kepada Gap, belajar dari perhotelan yang terbaik layannya dari Ritz-Carlton, dan yang terbaik di makanan itu food and beverage itu adalah Starbucks. Nah, sebuah yang kelihatannya jauh banget dari mereka, tapi karena mereka keputusan strategik mereka adalah melakukan inovasi di bidang layanan, berarti mereka nggak peduli sektor, hanya mencari siapa yang terbaik yang melakukan inovasi di bidang layanan. Itulah cara mereka belajar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat dua hal, keputusan strategi mereka itu adalah service innovation-nya mereka, kemudian berpikir kreatifnya mereka adalah dengan belajar ke sektor lain yang memang terbaik di bidang layanan. Nah, dengan itu membuat mereka langsung berbeda dari kompetitornya mereka. Dan yang dilakukan oleh mereka itu membuat sampai hari ini, sejak mereka melakukan keputusan strategis itu di tahun 94, sampai hari ini mereka masih bertahan dan menjadi yang terbaik. Nah, yang akan Bapak Ibu lakukan, nggak perlu mikir sepanjang itu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuat perencanaan 2023, 2024, dan sehingga Bapak Ibu bisa menciptakan tren di tahun 2025. Nah, kebutuhan strategis apa yang akan Bapak Ibu ambil? Nah, itu yang harus Bapak Ibu pikirkan, karena di catatan saya perusahaan yang diambil itu adalah Ruang Guru, ada Zenius. Nah, Bapak Ibu pahami sektor bisnis Ruang Guru apa, Link Aja apa, Tokopedia apa, dan Zenius itu apa. Nah, setelah itu yang harus Bapak Ibu lihat apa gitu. Oh ya, apalagi yang harus Bapak Ibu pertimbangkan, yaitu strategi keputusan strategis apa yang mau diambil. Sama seperti kasus Umpqua kemarin, keputusan strategisnya mereka tahu industri mereka itu sangat sulit untuk berinovasi karena sangat terregulasi dengan baik dan ketat sekali regulasinya, sehingga mereka memutuskan strategi mereka adalah dengan melakukan inovasi layanan. Nah, dari sini apa yang akan dilakukan? Itu berarti keputusan strategisnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu lakukan adalah kreativitas apa atau kebaruan apa yang bisa Bapak Ibu munculkan dengan keputusan strategis tadi. Jadi kalau kayak Umpqua, keputusan strategis setelah fokus kepada servis, mereka belajar ke industri lain yang servisnya juga yang terbaik. Nah, ini yang harus Bapak Ibu putuskan bersama-sama dulu. Dan ini Bapak Ibu buat perencanaannya, bagaimana langkah ini, kenapa ini bisa berhasil, bagaimana ini bisa berhasil untuk lebih kurang 2023 dan 2024, sehingga target dari Bapak Ibu 2025, keputusan strategis Bapak Ibu di tahun ini itu akan menjadi tren di tahun 2025. Nah, ini yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, dan kembali saya ingatkan bahwa ketika berpikir strategis, Bapak Ibu harus bisa menentukan memangnya tahun 2025 itu bakal kayak gimana sih gitu. Zenius bakal kayak gimana, Link Aja seperti apa, Tokopedia bakal jadi apa dia nanti, atau Ruang Guru itu bakal seperti apa dia di tahun 2025. Itu visi, kita sebut dengan visi. Kemudian Bapak Ibu menurunkannya menjadi langkah strategis Bapak Ibu. Nah, langkah strategis itu adalah untuk mencapai itu langkah apa yang akan Bapak Ibu ambil. Jadi langkah-langkahnya seperti apa yang Bapak Ibu ambil. Kalau Bapak Ibu ingat, yang 2 minggu lalu itu tentang Umpqua Bank, karena mereka berfokus kepada inovasi servis atau layanan, yang mereka lakukan pertama kali adalah mengubah, merebranding dari bank itu sendiri. Kalau bank itu yang selama ini dikenal sangat kaku,
mereka ubah menjadi bank itu adalah sesuatu yang bukan hanya berbicara mengenai finansial, sehingga mereka rebranding perbankan itu sendiri. Dan bagaimana caranya mereka melakukan itu? Mereka melakukan engagement strategi. Nah, salah satu bentuk engagement strategi mereka adalah mereka tidak menggunakan baliho untuk mengenalkan banknya mereka lagi, tapi mereka melakukan personalized engagement. Jadi mereka melakukan engagement secara personal. Ada krim yang keliling, kemudian memberikan es krim gratis, sehingga ketika orang ngantri itu saatnya mereka untuk mengenalkan apa produknya mereka. Mereka jadikan kantor mereka, mereka ubah layout kantornya, mereka jadikan kantor itu bisa ada acara live music, bisa latihan orang, ada yoga di sana, ada taman bermain anak. Nah, model itu yang mereka lakukan sehingga terjadi engagement. Itu yang mereka lakukan langkah-langkahnya. Nah, Bapak Ibu, strategi apa yang keputusan strategis Bapak Ibu apa dan bagaimana cara melakukannya? Jadi Bapak Ibu, itu yang akan Bapak Ibu lakukan di ini untuk UAS-nya. Nah, sama seperti yang kemarin ketika di UMKOA itu juga sama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat materi yang sebelumnya, ketika sudah ada rencana itu tetap harus melakukan. Apakah mungkin ini keputusan ini dan langkah-langkah itu bisa diimplementasikan? Nah, ini ada kanvas yang bisa Bapak Ibu pakai. Apakah trennya itu relevan atau tidak dengan action plan yang akan Bapak Ibu rancang. Jadi kalau di UMKOA itu karena memang bertumbuhnya keluarga muda gitu. Kemudian apakah ada regulasi yang membatasi? Nah, ternyata yang diregulasi secara ketat di perbankan itu tidak termasuk dengan layanan, sehingga layanan menjadi ruang untuk bisa berinovasi di sini. Dan bagaimana kondisi ekonomi dan lingkungan lingkungan yang ada di sana gitu. Nah, ternyata ekonominya bertumbuh, masyarakatnya adalah masyarakat yang hidup dari agrikultur gitu kan ya. Nah, ada nggak bisnis lain atau organisasi yang akan berpengaruh terhadap ini ada bank pemerintah, ternyata ada bank bank swasta lainnya, dan kemudian satu lagi adalah pengambil kebijakan itu yaitu pemerintah daerah. Dan kemudian tren teknologi seperti apa. Nah, kalau seandainya mereka mengimplementasikan itu yang lebih fokus kepada engagement secara fisikal, apakah nanti perkembangan teknologi mempengaruhi. Nah, mereka mengenal, oh ternyata masyarakat di sana itu menggunakan teknologi betul-betul hanya untuk keperluan bekerja dan edukasi. Dan mereka tidak overuse penggunaan teknologi. Artinya, masyarakat di sana itu maturity levelnya untuk penggunaan teknologi sudah bagus, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, satu lagi, kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Karena masyarakatnya yang komunal, kemudian masyarakatnya itu berkembangnya dari peternakan, perkebunan, dan pertanian. Nah, ini menjadikan kebutuhan mereka untuk adanya engagement, yaitu adanya sosialisasi, adanya komunitas itu tinggi. Nah, ini yang membuat kemudian strategi yang diambil, keputusan strategis yang diambil oleh UMKOA itu untuk berfokus kepada layanan atau inovasi dengan meningkatkan engagement, itu ternyata bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat di sana. Nah, dan uncertainties adalah apa hal-hal yang akan membuat rencana ini tidak bisa berhasil. Ternyata daerah itu rentan terhadap bencana alam. Namun dan satu lagi juga masalah politik, karena orang-orang di sana itu adalah Republikan gitu ya. Nah, jadi itu yang dilakukan UMKOA. Nah, sekarang balik ke cerita Bapak Ibu. Misalnya dari ruang guru, ketika Bapak Ibu sudah membuat sebuah keputusan strategis apa yang akan dilakukan ruang guru untuk 2 tahun ke depan, berarti Bapak Ibu harus memperhatikan demografi di Indonesia seperti apa gitu. Misalnya sekarang masyarakat milenial itu seperti apa. Nah, ada yang
bisa dipakai mungkin untuk melihat demographic trend. Kan ada report mengenai bagaimana kaum muda Indonesia, misalnya generasi MZ ya, itu baru sekitar 2-3 minggu lalu itu ada report terbarunya. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan itu juga untuk melihat tren demografi. Nah, kemudian regulasi apakah dengan karena Ruang Guru penyedia platform penyedia edukasi, adakah regulasi yang spesifik yang membatasi kalau Bapak Ibu melakukan inovasi di sana. Nah, jadi kalau UMKOA ada regulasi terkait perbankannya sendiri, sehingga mereka nggak mau mengutak-atik perbankannya, tapi fokus kepada servisnya. Jadi Bapak Ibu harus melihat, mengevaluasi strategi, keputusan strategis dari Bapak Ibu, apakah bisa diimplementasikan atau tidak. Nah, ketika itu sudah dilakukan, nah ini adalah rekap ya dari minggu lalu, Bapak Ibu harus melihat implementasi dari strategi ini dengan melihat analisis dari stakeholder. Bapak Ibu sudah mengidentifikasi stakeholder di sini, yaitu melalui other business atau organization itu. Nah, sekarang Bapak Ibu melihat dari sekian banyak stakeholder yang ada itu, siapa yang paling mempengaruhi apa yang Bapak Ibu lakukan. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bisa menggunakan menggunakan matrik ini. Nah, matrik ini isinya apa? Yang satu adalah yang horizontal, ini adalah matrik yang untuk melihat seberapa berpengaruhnya dan memiliki kekuatan apa stakeholder tersebut. Itu ditandai dengan garis yang horizontal. Sedangkan garis yang vertikal itu adalah seberapa tertarik si stakeholder itu kira-kira terhadap apa yang Bapak lakukan. Nah, ketika karena yang bagian horizontal ini adalah seberapa berpengaruh si stakeholder yang makin ke kanan makin berpengaruh, sedangkan interest ini adalah ketertarikannya mereka untuk terhadap bidang hal yang sama yang akan Bapak Ibu lakukan, yang makin ke atas itu makin tertarik dia, dan makin ke bawah makin tidak tertarik. Nah, ketika stakeholder Bapak Ibu itu masuk ke area yang paling bawah, yaitu pengaruhnya tidak banyak dan tidak terlalu tertarik, itu nggak perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Artinya ya nggak terlalu penting untuk didiskusikan gitu. Kemudian ada stakeholdernya yang dia tertarik gitu ya, dia itu sangat tertarik dengan bidang ini, tapi dia nggak punya pengaruh banyak. Nah, jadi artinya ya Bapak Ibu bisa memberikan ini ya, consider dengan mereka, mempertimbangkan dengan mereka, tapi kalau karena dia hanya levelnya tertarik saja, ya tapi dia nggak punya power untuk mempengaruhi apapun yang Bapak Ibu lakukan. Nah, sehingga kalau dia artinya adalah bisa Bapak Ibu bawa menjadi mitra kolaborasi nanti, dan tapi mereka secara ini dia nggak punya pengaruh besar yang akan bisa membuat strategi Bapak Ibu nggak berjalan. Nah, key player adalah yang punya interest dan punya pengaruh besar. Nah, ini yang harus Bapak Ibu antisipasi, yaitu kelompok atau orang-orang, organisasi, institusi atau apapun yang bisa menyebabkan apa yang Bapak Ibu ingin laksanakan tidak berjalan. Nah, kelompok ini yang harusnya Bapak Ibu beri perhatian khusus. Sedangkan yang bagian ini apa namanya? Bagian yang di bawah yang satu lagi yang self consideration adalah ini kelompok yang punya pengaruh tapi dia nggak tertarik dengan apa yang area yang Bapak Ibu lakukan. Jadi misalnya kalau yang contohnya kayak gini, yang bagian bawah ini mungkin ada, kalau seandainya misalnya ada ini ya, ada developer gitu, developer properti. Dia sangat kuat, misalnya Agung Podomoro lah misalnya. Kemudian Bapak Ibu
kan bukanya adalah bisnisnya ruang guru gitu. Ya dia nggak punya ketertarikan di sana walaupun dia kuat gitu. Nah, yang kalau seandainya dia bermain di area itu dengan jejaringnya yang banyak, dia pasti akan bisa sukses, tetapi dia nggak tertarik di area itu. Nah, sedangkan key player adalah yang memang punya pengaruh besar dan punya ketertarikan di sana. Misalnya contoh Sinarmas gitu ya. Sinarmas karena dia tertarik dalam dunia edukasi, dia punya akademi sendiri, dan dia juga punya power gitu. Nah, jadi itu adalah key player di sini. Dan bisa saja dia juga masuk ke dalam area yang sama dengan adanya ruang guru. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus mengidentifikasi siapa key player yang bisa yang orang-orang yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan yang membuat rencana Bapak Ibu tidak berjalan dengan baik. Nah, para key player inilah yang nanti Bapak Ibu akan lihat bagaimana cara Bapak Ibu agar bisa engage dengan mereka atau apakah berkolaborasi atau betul-betul jadi kompetitor Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Ibu ketika implementasi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Kalau dia masuk ke 3 kelompok ini, dia punya pengaruh besar, dia tertarik dan dia mau terlibat, itu adalah key play. Dia yang sesuatu yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan karena dia mempengaruhi strategi yang akan Bapak Ibu implementasikan. Nah, dan kemudian dengan Bapak Ibu sudah mengelompokkan para stakeholder ini akan membantu Bapak Ibu nantinya untuk melihat bagaimana cara Bapak Ibu untuk engage dengan mereka. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu apakah betul-betul disengage atau enggak ada berusaha sama mereka sama sekali, atau Bapak Ibu mau engage dengan mereka. Nah, jadi ini yang harus Bapak Ibu pikirkan nantinya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak sebelum saya lanjut lagi? Ada pertanyaan enggak dari Bapak Ibu? Belum, Bu. Jadi Izin, Ibu. dari oh ya silakan Pak Wan. Izin Bu, ini Wan Henry. Ini mau Silakan tanya Pak Wan. begini ya Bu. Jadi artinya Ya. di dalam pekerjaan nanti itu yang itu kita buat analisanya itu kita kalau yang less important itu tidak perlu diulas. Yang penting juga yang perlu diulas adalah yang meet their need, juga show the consideration, dan key player saja. Artinya 3 ini aja yang kita akan bahas, walaupun contohnya nanti yang paling kita perlu dalami adalah yang key player saja. Begitu ya Bu ya? Nah, jadi gini Pak, sebenarnya pemetaan ini bisa saja Bapak consider semuanya. Tapi ketika dia misalnya kayak list important, dia nggak tertarik dan dia nggak punya power, kemudian Bapak engage dia, itu akan buang-buang energi sebenarnya dan membutuhkan sumber daya yang besar. Jadi, Oke, Bu, makasih. ya, jadi pemetaan ini kurang lebih untuk melihat seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan dan untuk bisa mengimplementasikan strategi Bapak Ibu. Jadi kalau dia nggak tertarik, berarti kan harus mengubah dia jadi tertarik dulu gitu kan ya. Benar, Baru dia benar. mau. Nah, itu kan makan waktu lagi gitu. Nah, bisa saja mengambil langkah itu ketika sumber daya kita besar gitu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak Wan. Ada lagi dari Bapak Ibu? Izin Bu Desi bertanya.
Ya, silakan. Bu, untuk analisis stakeholder ini apakah di masing-masing bagian itu ada dibatasi berapa stakeholder yang mungkin bisa kami jelaskan atau kami sebutkan seperti itu, Bu? Atau mungkin mungkin kan mungkin kalau key player itu nggak terlalu banyak ya, seperti list important seperti itu. Jadi mungkin apakah emang ada batasan atau seperti apa, Bu? Terima kasih. Oh, nggak ada batasan sih sebenarnya. Jadi yang perlu dipikirkan, ingat analisis stakeholder ini dilakukan setelah Bapak Ibu punya keputusan strategis. Baik, Bu. Jadi Berarti izin, Bu, maaf memotong. Ya. Berarti yang memang kita menganalisis stakeholder yang memang mungkin bisa dibilang kelihatan ya, Bu, ketika kita mengimplementasikan strategi itu ke depannya. Yang Betul. benar-benar apa ya, benar-benar terlibat seperti itu ya, Bu, ya? Betul. Tidak Jadi secara misalnya umum. benar, bukan secara umum. Jadi bukan kompetitor kita ya. Baik, Bu. Tapi kalau seandainya strategi ini diimplementasikan, siapa yang juga punya interest di sana dan punya pengaruh besar gitu. Baik, Bu Desi, terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu, ini langkah yang dilakukan setelah Bapak Ibu sudah punya keputusan strategis. Jadi bukan kompetitor perusahaan, kecuali kompetitornya itu juga melakukan langkah strategi yang sama. Gitu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, apa sih setelah Bapak Ibu melakukan pemetaan, Bapak Ibu biasanya ini ada 5 strategi engagement. Jadi 5 level ya. Yang ini ada dari supportive dan leading. Ini adalah kelima level engagement yang perlu menjadi pertimbangan Bapak Ibu nantinya. Misalnya gitu ya, contohnya key player. Ternyata dia punya pengaruh besar dan punya ketertarikan, tapi dia belum ada arahnya mau ke implementasi dari Bapak Ibu juga. Gitu. Dan Bapak Ibu kepengen meng-engage mereka untuk kolaborasi misalnya. Nah, bagaimana, berarti kan Bapak Ibu identifikasi, dia sekarang posisinya netral mungkin misalnya. Dia belum kelihatan arahnya dia mau melakukan hal yang sama. Tapi Bapak Ibu pengen mengajak dia ke depan itu untuk partnering bareng gitu, berpartner, bermitra gitu. Berarti Bapak Ibu mau menggeser dia dari kondisi current sekarang, misalnya posisi netral, itu Bapak Ibu mau menggeser dia menjadi leading. Nah, bagaimana caranya? Ya otomatis Bapak Ibu harus meyakinkan dia bahwa langkah strategis yang dilakukan saat ini itu betul-betul akan menguntungkan kedua belah pihak. Saya ambil contoh kayak begini. Misalnya banyak sekali yang sekarang terjadi itu adalah bermitra ya, bermitra. Misalnya kayak bagaimana si ambil yang contoh yang lalu aja, Bluebird dengan Gojek itu bermitra. Kemudian ada GoBird ya. Nah, dan sekarang si Bluebird bermitra dengan Traveloka, sehingga kalau Bapak Ibu lihat Gojek itu Bluebird itu bisa dipesan di Traveloka sendiri tanpa Bapak Ibu harus masuk ke aplikasi My Bluebird. Nah, apa yang dilakukan gitu? Kan Traveloka nggak pernah kepikiran, yang kepikiran kalau kayak Gojek dia pasti dia penyedia transportasi online. Tapi karena perkembangan dari bisnisnya Traveloka yang banyak bicara destinasi, bicara tiketing, hospitality dan segala sesuatu, ini menjadikan Bluebird melihat ini sesuatu yang bisa menjadi partner. Sehingga apa yang dilakukan oleh si Bluebird, dia mengajak kerjasama si Traveloka. Apa yang dikerjasamakan oleh si Bluebird dengan mereka? Di bagian rental mobil, itu Bapak Ibu kalau mau pesan itu bisa pesan Bluebird di sana. Kenapa gitu? Karena dia tahu di destinasi-destinasi tertentu, khususnya di Indonesia, itu orang mungkin akan lebih percaya untuk pesan dengan taksi yang jelas daripada memesan yang lain.
Nah, mereka melihat ini adalah peluang, sehingga ini yang kemudian membuat mereka bermitra. Nah, jadi bagaimana yang dia posisinya netral, dia tidak mempengaruhi bisnisnya si Bluebird, namun Bluebird melihat ini adalah sebuah opportunity kalau dia bisa mengajak si Traveloka juga mau berkolaborasi dengan mereka, sehingga channel ini ya, channel marketing, channel sales-nya mereka makin luas gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana key player yang posisinya netral kemudian di-engage oleh kita, karena strategi si Bluebird adalah bagaimana supaya sales-nya makin tinggi, berarti mereka harus menambah channel marketingnya mereka. Nah, yang dilakukan engage Traveloka contohnya. Nah, itu bagaimana key player posisi netral bisa dibawa ke dalam posisi leading. Ini salah satu contoh saja. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan hal itu misalnya. Kalau tadi ada, jangan-jangan Ruang Guru sama Zenius bisa bekerja sama, misalnya dalam payment gitu ya, dalam pembayaran. Saya kebetulan Zenius, bukan Zenius ya, Genius ya. Kalau Zenius dengan Ruang Guru sama-sama provider, tapi jangan-jangan bisa kolaborasi juga, saya nggak tahu gitu. Nah, Udah kolaborasi kayaknya Bu Malen, Bu. Udah kolaborasi ya. Nah, silakan dilihat apa yang bisa dilakukan strategi lainnya juga gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau terkait dengan bisa Bapak Ibu lihat dari profil company yang sudah dipilihnya juga. Silakan kalau ada pertanyaan. Misalnya contohnya gitu ya, Bapak ada yang kuat gitu, tapi dia di posisi netral. Salah satunya adalah retail, ada Indomaret, ada Alfamart. Jangan-jangan Bapak Ibu mau mengajak dia digandeng nih, karena arah strategis Bapak Ibu adalah memperbanyak channel, misalnya memperbanyak channel marketingnya Bapak Ibu, ya mungkin aja gitu. Itu kan key player ya di bidang retail gitu. Tapi dia belum masuk ke area Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu bisa melihat itu sebagai potensi yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mengimplementasikan keputusan strategis Bapak Ibu. Mungkin saja. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini agak challenging ya tugasnya yang sekarang. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sampai di sini. Ya mungkin belum Bu, nanti kalau udah stuck baru mau bertanya mungkin Bu. Oke, baik Pak Ahmad. Baik, saya lanjutin ya. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu udah bikin strategi, tapi strategi itu pada saat implementasi ada skenario yang mungkin terjadi. Maunya Bapak Ibu itu kan adalah intended strategi ya, yaitu strategi yang sudah disusun itu diharapkan bisa dilaksanakan. Nah, sehingga jadi ada intended strategi, Bapak Ibu nyusun strategi tadi, keputusan strategisnya udah, kemudian Bapak Ibu melihat stakeholder yang mau Bapak Ibu bawa untuk membuat strategi ini bisa berjalan dengan baik, udah disusun langkahnya, yang pastinya itu bisa diimplementasikan. Nah, tapi ketika maunya kan mulus ya, jadi lancar aja sehingga itu strategi itu bisa dilaksanakan. Tapi itu hitungan di atas kertas Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus siap dengan strategi yang akan muncul ya, atau kita sebut dengan biasanya namanya emergent strategy. Jadi strategi yang di awal kita nggak sadar gitu, nggak tahu bahwa itu harus terjadi gitu. Nah, sehingga muncul yang namanya emergent strategy. Nah, emergent strategy ini adalah strategi yang muncul di luar rencana. Nah, kemunculannya itu karena respon atas ketika ini misal diimplementasikan, terus wah ternyata nggak berjalan dengan baik.
berarti ada tantangan baru. Atau begitu ini diimplementasikan, ternyata ketemu peluang baru. Sehingga Bapak Ibu muncul langkah keputusan strategis baru yang akan terjadi di sana. Nah, jadi ketika Bapak Ibu membuat sebuah keputusan strategis, walaupun Bapak Ibu sudah membuat tahapannya, sudah membuat memperkirakan mau kerjasama sama siapa, apa yang mau dikerjasamakan, kemudian Bapak Ibu tetap harus bersiap dengan skenario ketika tidak semua strategi itu bisa dijalankan. Hingga Bapak Ibu harus siap dengan strategi ini sendiri, sebenarnya bisa ketika Bapak Ibu berhadapan dengan situasi seperti ini, Bapak Ibu harapkan cara berpikir Bapak Ibu. Karena banyak sekali kenapa banyak sebuah strategi, keputusan strategis itu tidak berjalan dengan baik. Karena ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak kondisi yang tidak diharapkan atau kita sebut dengan tantangan, atau ada peluang baru nggak diambil, peluang baru yang terbuka, kemudian kenapa peluang itu tidak bisa dieksekusi dengan baik? Karena saat berhadapan dengan situasi tersebut, cara berpikir yang dipakai adalah cara melakukan pendekatan manajerial. Nah, pendekatan manajerial ini saat ada tantangan, dia fokus mencari, balik lagi, ingat yang lateral thinking itu, dia fokus adalah, wah kejadiannya nggak berjalan sesuai rencana. Harusnya lihat opsi-opsi pilihan, kemudian bikin keputusan yang penting target kita harus tercapai. Jadi artinya, kalau target udah di-set, misalnya, kalau kita harus menguasai market share itu 20% gitu. Bapak Ibu nggak punya fleksibilitas, pokoknya harus 20%. Sehingga Bapak Ibu ya fokusnya di sana aja gitu ya. Nah, ini disebut dengan managerial approach ya, pendekatan manajerial. Artinya ya kita cuma punya sekarang kita punya ini targetnya adalah 20% market share. Kita punya apa aja, ya udah difokuskan aja ke sana, sehingga ada tantangan atau ada peluang. Ya, yang jeleknya ini adalah ketika ada peluang, Bapak Ibu nggak mau ngambil peluang itu karena fokus dengan ini aja. Nah, ada satu lagi pendekatan strategis. Pendekatan strategis ini yaitu pendekatan, ini ada target 20%, kemudian kita sudah bikin langkah yang tadi udah Bapak Ibu susun, strategi action plan yang Bapak Ibu susun untuk mencapai target tadi. Tapi begitu ada opportunitas gitu ya, ada peluang atau tadi ada tantangan yang terjadi, Bapak Ibu mungkin saja membuat sesuatu hal yang baru yang di luar perencanaan Bapak Ibu tadi. Ini yang disebut dengan emergent strategy. Nah, ketika pendekatan Bapak Ibu manajerial, Bapak Ibu akan kesulitan ketika dalam eksekusi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Akhirnya adalah ketika nggak berjalan sesuai rencana yang sifatnya negatif, cari kambing hitam, cut, potong itu, hentikan itu, agar nggak banyak sumber daya yang kepakai lagi. Kalau ketemu dengan peluang, nggak diambil, nggak dimaksimalkan peluang itu, karena ya udah kita fokus ini aja dulu, itu nanti kita pikirin. Tapi kalau pendekatan strategis enggak, selalu ada ruang fleksibilitas ketika ketemu tantangan, pendekatan ini nggak bisa berjalan, Bapak Ibu langsung mencari pendekatan yang penting ini bisa mencapai sasaran. Kalau seandainya ada oportunitas, Bapak Ibu melihat ini adalah peluang untuk mencapai target, bisa target yang sama mungkin dengan sumber daya yang lebih sedikit atau dengan cara yang lebih efektif, efisien, atau bisa memperbesar target akhir. Nah, jadi kalau Bapak Ibu udah punya keputusan strategis, udah bikin perencanaan strategis untuk eksekusi, tapi ketika eksekusinya Bapak Ibu logis juga, nanti akhirnya juga hasilnya nggak akan maksimal. Jadi keputusan
strategis harus diikuti oleh perencanaan strategis, harus diikuti dengan implementasi strategis. Tidak bisa strategik itu hanya berupa keputusan saja, tapi harus semua proses itu dilakukan dengan dengan melihat hal-hal yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai target dan hal-hal yang bisa diefektif untuk mencapai target. Jadi Bapak Ibu harus melihat dengan kacamata itu. Nah, saya akan kenalkan satu pendekatan strategis yang bisa dipakai yang kita sebut dengan namanya effectuation. Effectuation ini adalah kalau yang tadi kalau perencanaan strategis ya yang di sini fokusnya adalah target, membuat ada peluang atau ada tantangan, kemudian menambah dengan masih sumber daya yang sama. Jadi sumber daya itu ya Bapak Ibu tinggal mengalihkan sumber daya yang ada untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Berbeda dengan kemungkinan yang baru dengan sumber daya yang sama. Jadi kalau bedanya dengan yang sebelumnya, pendekatan manajerial bagaimana sumber daya yang sama digunakan mencapai sasaran, diberikan tambahan hal yang baru untuk mencapai target yang ini, target. Sedangkan effectuation bagaimana sumber daya yang sama dioptimalkan menciptakan hasil kemungkinan baru. Jadi artinya apa? Kalau yang dua tadi goalnya cuma satu, targetnya misalnya tadi hanya market share 20% saja, tetapi di effectuation market share-nya mungkin 20%, tetapi ada lagi mungkin yang lain di luar market share 20%, bisa jadi akan ada partner yang baru, kemudian ada sasarannya lagi, misalnya adalah ada produk baru yang akan lahir juga, atau menambah unit bisnis baru. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang dilihat sepanjang implementasi strategi yang sudah dirancang. Nah, effectuation ini merupakan kombinasi Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kan kita berpikirnya hanya bagaimana membuat sebuah keputusan strategi saja. Nah, sekarang effectuation itu dilihat adalah sebuah cara baru atau pendekatan baru yang bukan hanya strategi saja, tetapi juga mampu memaksimalkan rancangan yang sudah ada. Nah, ini yang disebut dengan effectuation. Jadi ada 3 pendekatan, dan Bapak Ibu, kalau dalam hal ini yang mau saya tekankan adalah kalau dengan dari Bapak Ibu membuat sebuah perencanaan, dari sebuah pengambilan keputusan, membuat perencanaan, mengimplementasikannya, ini ya, akan tidak lepas dari yang namanya strategi. Nah, strategi yang sekarang banyak dipakai pengembangannya adalah effectuation, karena dia bisa menyesuaikan dengan kejadian-kejadian yang akan mungkin saja terjadi ketika Bapak Ibu mengimplementasikan strategi Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Maaf ya Bapak Ibu, ya, ini karena saya akan kesulitan juga memahaminya kalau Bapak Ibu tidak mengimplementasikannya langsung kepada studi kasus ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak dari Bapak Ibu?
Kalau nggak ada, saya akan lanjut lagi ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerapkan cara berpikir atau skenario-skenario ini, Bapak Ibu harus menggunakan cara berpikir ini ya, keputusan-keputusan Bapak Ibu itu bisa dinilai nantinya. Jadi misalnya, apakah Bapak Ibu berpikirnya visionary gitu ya. Dan misalnya di tahun 2025 target Bapak Ibu nanti link aja itu akan menjadi yang memegang market share terbesar di Indonesia misalnya, atau market share terbesar di Indonesia untuk pembayaran ini ya, pembayaran untuk dompet digital misalnya ya. Nah, sehingga Bapak Ibu harus, itu adalah visioner. Nah, untuk bisa mencapai itu Bapak Ibu harus mengontrol banyak hal. Karena apa gitu? Karena key player di sana besar-besar semua. Bapak Ibu harus banyak hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, ini cara berpikir visionary logic ya. Kemudian ada yang berpikir adaptive logic. Orang yang adaptif ini fokusnya lebih kepada kontrolnya lebih sedikit, dia dan juga dia tidak banyak memprediksi. Jadi artinya gini, ini kan ada 2023, ada 2024 gitu. Sehingga nggak usah saya pikir-pikir panjang-panjang banget ke 2025, 2023, 2024. 2025 udah ada target yang mau dicapai, tapi Bapak Ibu nggak mau bikin perencanaan sampai detail banget. Karena bisa jadi tahun depan, wah kalau ekonomi kita jelek, ya akan sulit juga nanti untuk survive. Kita ngikutin aja perkembangan yang ada. Jadi Bapak Ibu nggak mau membuat perencanaan sampai detail banget gitu. Nah, Bapak Ibu fokus kepada apa yang dihadapi, itu yang langsung Bapak Ibu carikan solusinya. Kemudian ada yang causal logic. Causal logic itu berfokus banyak sekali hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya di mana tahun 2025 itu kemungkinan Indonesia ekonominya kenaikannya adalah sekian persen. Kemudian ekonomi itu membuat jumlah orang dari menengah ke atas semakin banyak dan kebutuhan orang untuk pembelajaran di luar pembelajaran formal itu semakin tinggi, sehingga ruang guru ini mesti melihat ini sebagai peluang untuk memperluas customer-nya atau memperluas pasarnya. Nah, tapi itu sesuatu yang nggak bisa Bapak Ibu kontrol gitu. Bapak Ibu walaupun punya hitung-hitung prediksinya ekonomi membaik dan masyarakat menengah ke atas makin tinggi, tapi ya Bapak Ibu nggak bisa kontrolnya, bisa jadi prediksi itu salah gitu. Itu causal logic. Nah, sementara yang satu lagi adalah effectual logic. Yang saya harapkan Bapak Ibu gunakan di sini, yaitu effectual logic. Bapak Ibu fokus adalah melakukan apa yang bisa Bapak Ibu kontrol. Artinya adalah, misal contoh kayak tadi, karena karena Ruang Guru adalah provider edukasi, yang fokus misalnya saat ini mungkin yang fokusnya adalah memberikan keterampilan atau skill base yang ini ya, yang bukan di jalur formal, misalnya sekolah vokasi, tapi pendidikan non formal, dan sehingga Bapak Ibu fokus hanya di bagian itu saja, nggak mau meluaskannya kemana-mana, karena itu yang bisa Bapak Ibu kontrol, karena ya memang itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu mau spesifik lagi, karena fokusnya Ruang Guru ini adalah kepada guru, kepada siswa gitu. Siswanya yang mana? Siswanya yang adalah pencari kerja misalnya. Bapak Ibu mau fokus kepada ruang guru yang karena tapi fokus saja kepada itu, karena itu hal yang yang bisa Bapak Ibu kontrol. Dalam perencanaan UAS, Bapak Ibu akan saya minta untuk mengontrol apa yang memang bisa Bapak Ibu lakukan.
Jadi bukan sesuatu yang muluk-muluk ya, yang visioner, nambah ini, itu, segala macam, enggak. Tetapi dari apa yang ada saat ini, mana yang bisa Bapak Ibu optimalkan ya dalam perencanaan 2 tahun ke depan. Jadi misalnya kayak Gojek ya kemarin kan layout-nya besar sekali gitu. Nah ketika layout sebanyak atau Shopee juga layout-nya luar biasa gitu. Nah ketika layout sebanyak itu ya mereka sudah mau mengambil kepada fokus bisa mereka kontrol. Karena ternyata mereka masuk ke market-market yang lain itu ternyata tidak profitable. Sehingga mereka cut, kemudian mereka fokus ke area-area yang memang bisa mereka kontrol. Dan mereka jika Gojek contohnya dia fokus kepada Go-Car-nya, Go-Ride-nya, kemudian GoFood-nya, GoSend-nya karena mereka sangat kuat sekali di sana. Nah, yang lain-lain itu tidak menjadi fokus mereka karena ya mereka tahu mereka menguji coba di sana tetapi tidak ini ya tidak sukses di sana, contoh kayak Gojek lah dan segala macam. Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana penggunaan efektual logic dalam implementasi strategi. Nah sampai di sini ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Sinyalnya Ibu, izin Bu, sinyalnya Ibu agak putus-putus Bu dari tadi. Oh iya, iya. Jadi ada banyak kata-kata yang terpotong. Saya sangka sih saya aja gitu. Tadi coba WA sama ya. Sama Bu, terputus juga di saya. Oke. Oh iya. Oke, bisa dikasih tahu nggak diputus jadi mana? Tadi takutnya di saya aja bermasalah Bu, tapi saya udah WA beberapa ternyata nih makanya saya ngomong. Di bagian-bagian mana? Nah saya jadi bingung lagi nih. Mungkin dari pertanyaan aja kali ya Bu ya kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi dari sana minta diulang lagi saya menjelaskan bagian mana. Tadi mungkin yang di adaptif itu Bu, saya agak kurang jelas. Menurut itu kan di jangka pendek ya Bu ya? Di bagian adaptif. Adaptif itu saya lihat tadi Bu, itu kan Ibu bilang hanya memperhatikan yang paling ini aja ya Bu, kemungkinan yang paling dekat saja gitu. Enggak, ya. Istilahnya kayak enggak ngoyo sampai panjang benar gitu ya Bu ya. Nah, ya. Menurut itu bisa dipakai nggak Bu di ininya kita di tugas akhir ini Bu? Karena kan kalau nggak salah itu kan untuk insight-nya tuh 1-2 tahun ya Bu ya? Kalau nggak salah saya. Nah, jadi kalau yang itu diimplementasi yang itu dipakai boleh gitu Bu? Yang untuk logik adaptif itu. Itu aja sih Bu, saya agak kurang jelas tadi. Baik. Ini, Bu, kalau saya nggak nyarankan Bu. Bu koneksi saya. Oke. Saya oke. Kedengaran nggak suara saya? Udah Bu, udah. Oke. Nah mungkin saya jawab dulu ya Pak Rifan ya sebentar ya. Saya nggak akan sarankan Bu, karena saya akan minta Bapak Ibu untuk pakai efektual logic. Adaptive logic itu nanti akan melatih Bapak Ibu kayak cerita tadi kita yang jam 6 Bu. Hype sebentar saja, menghindari itu. Jadi efektual logic, Bapak Ibu mengoptimalisasi sumber daya. Jadi Bapak Ibu punya apa? Bapak Ibu fokus di mana? Nah, itu yang akan Bapak Ibu jadikan fokusnya. Karena sayang banget Bu, kalau Bapak Ibu nanti fokusnya sama adaptif dan terlatih nanti pakai adaptif ya.
Kayak pesimis Rencana gitu ya, Bu. strategik jadi sayang nanti. Kayak pesimis gitu ya, Bu ya. Cuman Iya, udah yang nanti aja gitu, mikir yang jadi sekarang dulu kayak gitu. gini, ya udahlah. Betul, betul. Pikir panjang-panjang yang di depan mata aja. Nah, nanti terlatih kayak gitu nanti. Baik, Bu. Ada lagi dari Bapak Ibu, Pak Irfan silakan. Bu, tadi bisa lihat slide ya tadi Bu, ini soalnya nggak gerak gambar Ibu. Oh, oke. Mau yang tadi nanya yang efek. Yang ini. Nah kan kalau tadi bicara yang efektual ya Bu ya, tadi kan katanya yang memang kita bisa kontrol ya Bu ya. Ya kan, nah maksud aku kan kalau di ruang guru ini sendiri kan dia itu kan sesuatu yang di kata kasarnya konsumennya itu juga sempit ya Bu ya. Hanya sebenarnya untuk produk belajar aja gitu Bu, ya kan. Nah, untuk terkait dengan efektual ini sepertinya kan kalau misalkan terlalu sempit gitu Bu terkait sama pendidikan itu kalau kita cari problem-problem yang luas itu nggak apa-apa, contohnya mungkin dari sisi marketingnya atau dari sisi apanya tuh sisi lain Bu yang mungkin belum saya temuin sekarang gitu loh Bu. Jadi itu boleh apa enggak dimasukin ke efektual logiknya itu? Oke, baik. Boleh Pak. Jadi kayak gini, sama kalau kita ambil contoh kayak KOA, itu kan dia nggak ngurusin produknya ya, produk banknya. Yang dia urusin servisnya aja. Jadi bisa jadi pas di ini yang di efektual itu Bapak nggak ngurusin produknya yang sekarang. Yang Bapak urusin justru misalnya bagaimana cara marketingnya gitu ya. Atau apakah ini harus online terus gitu. Nah, mungkin itu kan larinya ke sana. Jadi itulah keputusan strategisnya. Kalau klien ada produk itu Bu di bidang seni kan dia fokus ke pendidikan tuh Bu ya. Misalkan kita kan seakan-akan menjadi top manajemen di situ ya Bu ya. Saya mungkin kayak bisa apa enggak kalau misalkan memang dari si ruang guru ini Betul. menciptakan kayak buku apa bukan lebih ke arah pendidikan gitu sih Bu. Apakah bisa dimasukin gitu yang menjadi bukan bertentangan Bu ya. Ini kan kita pendidikan, buku, ilmu-ilmu gitu Bu. Jadi kayak sesuatu yang membawa nama guru. Contohnya kayak membuka lowongan kerja buat para mahasiswa-mahasiswa yang memang dia itu kan dulu mungkin experience saya dulu waktu kuliah sambil kerja ya Bu ya ngajar gitu kan itu Bu bisa menjadi kayak di luar batasan si ruang guru tapi bisa menjadi nilai lebihnya si ruang guru itu sendiri sih Bu. Plafon mengajar lah Bu, plafon mengajar Mungkin mahasiswa-mahasiswa. sebenarnya kan masih di dalam ruangnya juga sih, Pak. Iya Masih sih. edukasi. Iya, tapi bukan menjual jasanya Bu gitu. Kayak mana jelasinnya ya? Jadinya tuh dia tuh memperluas marketnya bukan hanya dari sisi jasanya dia gitu Bu, tapi Tapi ada yang lainnya. Kan ada Koneksinya Bu. Bu, mohon maaf kalau suara selama lagi. oh oke. Bu, udah. Ini kayaknya lagi jelek. Oh udah aman. Oke. Nah, kalau itu nggak ada masalah sih, Pak. Berarti kan sebenarnya hanya masih di sektor edukasi yang ditambahkan adalah servis baru kan ya? Servis baru ya Bu ya, metode baru gitu ya Bu ya yang ditawarkan untuk memperluas marketnya boleh ya Bu itu kayak gitu ya. Boleh sekali. Tapi itu kan nggak akan menambah sumber daya baru. Itu hanya hal yang sama aja dioptimalisasi kan. Izin Bu, boleh pendapat? Kan kalau Boleh. kan sumber daya itu kan juga bisa dari SDM ya Bu ya. Maksudnya kan itu kan maksudnya kalau kita membuka platform mengajar bagi mahasiswa yang ingin mengabdi misalkan atau memberikan
bagian waktunya untuk mengajar atau mungkin untuk gerakan sosial gitu loh Bu di daerah-daerah itu mungkin ide-idenya kan salah satunya yang bisa di ruang guru itu Bu. Nah mungkin kalau dipikir-pikir itu juga termasuk kayak sumber branding, sumber tambahan SDM-nya ya Bu ya, bahkan juga bisa memperluas marketnya itu. Jadi gimana tuh Bu? Oh, justru pertama kan adalah sebenarnya kan nggak nambah kerjaan baru. Nah, nggak nambahin kerjaan baru, kenapa gitu? Ini yang sudah dibina melalui pendidikan yang dijual, produk yang sebelumnya dijual oleh si ruang guru, itu kan hanya ditambahin aja channel-nya satu lagi. Ini bisa ada ini yang bisa bantu nambahin, bukan hanya sekedar menjual produk kepada student, tapi menambah jumlah orang yang mau terlibat kan ya. Nah, sebenarnya ruang guru itu segmen dan konten kan ya. Keputus Bu tadi sebenarnya apa Bu? Kedengeran. Oh, putus-putus lagi ya. Aduh, ini berarti ini sebentar ya. Keren laptop aku yang error Bu. Sama. Tadi mikirnya gitu apa akunya yang nggak bagus sinyalnya gitu. Makanya WA si Linda juga gitu, takutnya apa gitu. Kirain laptopnya kan nge-lag. Udah kedengeran nggak ya sekarang? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Oke, maaf ya sinyalnya lagi nggak jelas. Oke, Bu. Oke. Ya balik lagi ke ini ya, ke ruang guru. Ruang guru itu kan platform. Jadi sebuah platform yang menghubungkan konten dengan orang yang mau belajar kan ya. Nah, konten ini juga mereka fokusnya adalah mengkurasi dan menjual konten itu gitu. Nah, ini yang aduh ini kayaknya sinyalnya jelek lagi. Nah, sinyalnya kedengeran nggak ya tadi? Kedengeran Bu, kedengeran. Dengar Bu, dengar. Aduh, ini sinyal saya lagi jelek banget nih. Oke. Nah, jadi yang ini yang perlu dipikirkan itu adalah kalau seandainya misalnya kayak ini ya, kayak apa? Kayak Hilang suaranya ya? Iya nggak sih? Hilang lagi. dan disampaikan kepada market. Putus ya? Ibu, iya putus. Ya, Bu, izin. Oke, udah kedengaran nggak sekarang ini? Ini lagi nyari. Udah. Pindah. Oke. Maaf. Nah, jadi kalau di sini perlu dipahami apa sih sebenarnya yang dijual oleh si ruang guru. Nah, begitu Bapak Ibu tahu apa yang dijual oleh si ruang guru, itu akan memudahkan Bapak Ibu nanti untuk melihat apa yang bisa dikembangkan dari sana. Nah, kalau tadi yang ditanyakan sama Pak Irfan, sebenarnya kalau dilihat nggak ini loh, bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi mengoptimalkan
ininya dia mengoptimalkan platform ya, mengoptimalkan platform itu dengan menambah si penggunanya. Jadi bukan sesuatu yang baru sih sebenarnya gitu. Hanya itu memang udah effectuation ya jadinya. Jadi nggak bikin sesuatu yang baru, tapi mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan menambah siapa yang mau makainya gitu. Jadi harusnya nggak ada masalah sih itu. Ya Bu, makasih Bu. Maaf ya, putus-putus. Nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak yang lain? Silakan. Nanti materinya Ya, bisa di-share kan Bu, biar baca. ya Soalnya di-share. tadi rada Iya, nggak kedengeran Bu. iya, di-share. Saya yang perlu Bapak Ibu pikirkan adalah kayak gini. Bapak Ibu sudah mengambil sebuah keputusan strategis, gitu kan ya. Setelah mengambil keputusan strategis, Bapak Ibu kemudian mempelajari apa kebaruan yang bisa Bapak Ibu bikin dari keputusan strategis tadi. Jadi kalau UMKOA keputusan strategisnya service innovation, kemudian dia membuat inovasi terkait dengan service tadi untuk meningkatkan engagement, itu adalah kebaruannya. Nah, kemudian kebaruan itu gimana implementasinya? Nah, sama Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Nah, semuanya itu adalah strategi-strategi yang harus Bapak Ibu pikirkan sampai ke implementasi gitu. Tapi jangan kejebak, makanya dilihatin 4 cara berpikir, Bapak Ibu menggunakan efektual ya. Jadi bukan adaptif, bukan visioner. Visioner nanti wah pengen ngawang-ngawang aja tapi implementasinya nggak jelas gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Jebakan Batman-nya banyak soalnya kalau kadang orang udah berpikir strategis gitu ya, tapi pada saat implementasi udah nggak strategis lagi. Itu sering, jadi hati-hati di sana. Misalnya ya Bu Dian misalnya contoh bikin perencanaan strategis kan ya Bu ya, RPJMD itu kan perencanaan strategis sebenarnya kan ya. Nah, tapi diimplementasi hati-hati. Ketika bicara strategis, sampai ke implementasi pun harus strategis. Dan harus siap dengan skenario-skenario, karena nggak semuanya sesuai dengan yang direncanakan. Saya balik ke effectuation. Effectuation itu ada prinsipnya. Ada 5 prinsip dari effectuation. Yang pertama, bird in hand. Yang kedua adalah affordable loss, kemudian ada lemonade, ada crazy quilt, dan pilot in the plan. Itu Bapak Ibu kalau pengen tahu detailnya bisa masuk ke effectuation.org ya, itu bisa belajar, itu kalau pengen tahu tentang effectuation lebih detail. Nah, bird in hand principle ini adalah prinsip yang digunakan tadi yang seperti yang saya sampaikan. Nggak usah nambah sumber daya baru, tapi optimalisasi sumber daya yang sudah ada. Jadi contoh kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan, sebenarnya kan dia cuma mengoptimalkan platform, nambahin celah untuk user baru masuk kan gitu. Nah, nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi kecuali nanti harus nambah sesuatu yang baru yang itu tambah repot. Tapi ini yang sudah ada aja dioptimalkan. Nah, itu yang disebut dengan bird in hand principle. Jadi mengoptimalkan apa yang sudah ada di tangan kita sendiri. Kemudian ada affordable loss. Affordable loss itu kita bisa mengukur tingkat kegagalannya. Jadi kita sudah bersiap, balik lagi, tadi kan ada skenario yang mungkin gagal gitu ya. Skenario gagal dan skenario berhasil. Nah, kita udah bisa ngitung kalau seandainya misalnya kayak Pak Irfan tadi, kalau kita ajak mahasiswa untuk ngajar gitu ya, buka peluang kepada mahasiswa untuk ngajar. Apa sih
resiko terbesar kalau itu gagal? Salary gajinya kan ya. Kenapa? Fee-nya. Fee-nya kalau memang dia bekerja kan? Kalau dia nggak bekerja kan nggak ada fee-nya kan? Berarti kan bisa kalau seandainya itu loss-nya adalah di situ, sebenarnya kalau dilihat, kalau seandainya in demand, kalau ada permintaan baru dia bekerja kan itu in demand ya. Kalau nggak ada permintaan kan dia nggak dibayar kan gitu. Berarti bisa diminimalisir nggak resiko loss-nya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, resiko loss yang terbesar seandainya modal itu yang dibuat justru adalah dari mungkin marketing kan ya. Dan kemudian ya mungkin di platformnya itu sendiri. Tapi overall nggak akan bisa diukur resiko terbesarnya. Nah, itu yang disebut dengan avoidable loss. Nah, ketika Bapak Ibu bisa ngukur resiko gagalnya itu, sanggup nggak menerima kegagalan itu? Kan nggak berdampak pada reputasi kan ya? Selagi nggak berdampak pada reputasi, berarti sesuatu yang mungkin masih bisa loss. Seandainya ada kehilangan finansial, oke, itu hanya trial and error, tidak terlalu besar. Nah, ini adalah prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah lemonade. Seandainya tiba-tiba terjadi krisis ekonomi misalnya, nggak ada orang yang mau beli edukasi di luar, jangankan untuk beli edukasi di luar dari pendidikan formal gitu ya. Pendidikan formal aja banyak yang putus sekolah atau putus kuliah misalnya. Itu seandainya misal terjadi krisis ekonomi. Berarti kan ada lemonade, itu yang disebut lemonade. Lemonade yang dimaksud di sini adalah ada contingency plan-nya. Artinya, kenapa namanya disebut di sini adalah lemonade? Karena misalnya ketika ini cerita ketika kayak orang makan bubur, airnya orang masak nasi, airnya kebanyakan jadi bubur. Nah, jadi bubur ya gimana bikinnya jadi bubur ayam aja gitu. Artinya apa yang bisa diolah kembali ketika ini gagal. Misalnya tadi kalau udah dilaksanakan, dibikin tiba-tiba ada krisis ekonomi. Terus apa yang bisa di-recreate ya, di-create ulang dari apa yang ada. Nah, itu adalah lemonade skenario itu. Jadi misalnya ada krisis ekonomi, orang nggak bisa sanggup belanja, orang nggak sanggup mempurchase produk, service, edukasi tambahan di luar pendidikan formal, terus apa yang mau dilakukan? Oh ya udah, saya ajak aja orang-orang yang jadi guru ini segala macam, mungkin orang yang tidak terdampak secara besar-besaran, saya ajak mereka untuk melakukan sesuatu lah, misalnya yang memberikan edukasi gratis misalnya, masih bisa kepake, platform tetap berjalan, bermanfaat, walaupun mungkin revenue saya berkurang gitu. Nah, saya nggak tahu, itu adalah contoh salah satu lemonade-nya. Terus yang keempat, ada prinsip yang keempat adalah crazy quilt. Crazy quilt itu adalah mencari orang yang bisa diajak untuk berpartner. Mencari siapa-siapa aja stakeholder yang bisa diajak berpartner. Itulah gunanya menganalisis siapa stakeholder yang ada. Jadi, jangan berpikir menyelesaikannya sendiri, karena kita juga punya sumber daya yang terbatas. Dengan tanpa menambah sumber daya yang ada, kita optimalisir sumber daya yang kita miliki. Kalau kita nggak punya sumber dayanya, kenapa nggak berpartner aja dengan yang lain? Nah, ini berbeda dengan cara berpikir bisnis konvensional dulu ya. Harus nguasain dari hulu ke hilir. Zaman sekarang nggak kayak gitu lagi gitu. Untuk memulai bisa dengan berpartner juga dengan yang lain sebelum kita menjadi lebih besar lagi. Jadi ini yang disebut dengan membuat partnership. Nah, yang terakhir adalah pilot in the plan principle.
Khusus yang seperti ini adalah ini berbicara mengenai mana yang harus dilakukan, mengontrolkah atau memprediksi. Jadi kontrol versus dengan prediction. Nah, di sini balik lagi prinsip dari effectuation adalah mengontrol apa yang bisa dikontrol. Itu akan meminimalisir gagal, akan bisa memprediksi kalau terjadi kegagalan saya harus melakukan apa, ada contingency plan, dan membuat kita juga tahu harus bermitra dengan siapa. Jadi ini adalah 5 prinsip dari effectuation yang akan saya minta Bapak Ibu menggunakannya di dalam nanti UAS-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nggak semuanya ini bukan sesuatu yang berurutan. Ini adalah prinsipnya sehingga Bapak Ibu bisa melihat kan tahun ini perusahaannya udah lay off, masa tahun depan mau lay off lagi gitu kan ya. Masa tahun depannya lagi mau lay off lagi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat karena lay off itu adalah sebuah keputusan strategis, tapi perusahaan pasti nggak mau akan lay off lagi. Sehingga harus mencari cara bagaimana dia bisa lanjut tanpa harus mengambil langkah lay off lagi. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu pikirkan. Apa keputusan strategis dari Bapak Ibu dengan sumber daya yang ada ini dulu aja. Jadi jangan berpikir nambah sumber daya baru, tapi sumber daya yang ada dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Ibu izin nanya, Bu. Boleh, silakan Pak Iwan. Kan tadi kan kalau kita kan bahasnya yang kayak kemarin tuh, Bu ya, yang contohnya bank, dia improving service gitu kan, Bu ya. Nah, Ya. mungkin ada hint atau hint-hint dari Ibu gitu loh, Bu. Apalagi sih, Bu, yang biasanya tuh kalau di metode effectuation ini yang selain service, Bu, apakah bisa dari finansialnya? Karena kalau service kan udah hal normal ya, Bu ya, maksudnya biar kami juga bisa mengembangkan ide kami dengan perusahaan startup yang terkenal dengan teknologinya. Itu selain services, apalagi situ sih, Bu, maksudnya biar kami bisa ngembangin itu, Bu. Kalau nggak servis pasti larinya produk ya, sudah pasti. Kalau yang mau dikasih itu kan kalau nggak servis kan produk. Nah, yang dimaksud dengan produknya ini adalah apakah produk itu produk turunan atau produk yang sama sekali baru. Itu yang bedakannya. Ada yang tahu nggak contoh produk turunan dengan sumber daya yang ada? Misalnya, saya kasih contoh, nah, ntar dulu, saya sebelum kasih contoh, Bapak Ibu deh yang ngasih contoh dulu, produk turunan. Kayak Telkom gitu ya, Bu ya? Apa contohnya? Kan biasanya dia kan ini, Bu ya, apa tuh, apa sih, kayak banyak gitu loh produk-produknya dia gitu, kayak 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 biasanya dia kan buat komunikasi aja ya, Bu ya, sekarang dia muncul ke link aja kayak gitu bukan ya, Bu ya? Bisa jadi gitu. Jadi misalnya di kayak combo ya. Jadi contoh kayak sekarang deh, ambil provider ya. Misalnya saya ambil provider lain lah ya, misalnya kayak XL. Nah, XL itu dulu kita kenal dengan provider hanya seluler aja ya, operator telekomunikasi. Sekarang kita kenal itu, tapi dia bikin produk turunannya. Nah, telekomunikasi ini karena sekarang dimanfaatkan dengan untuk internet gitu ya, dia juga masuk penyedia layanan layanan servis yang biasanya digunakan orang kalau orang menggunakan internet. Misalnya dia melakukan kerjasama dengan video. Jadi beli produknya si XL dapat gratis langsung 1 bulan misalnya atau 1 giga menggunakan video. Atau misalnya dengan beli XL kemudian bisa gratis menggunakan kalau di daerah Jabodetabek misalnya, dia bisa pakai First Media gratis, harganya lebih murah lagi. Kan banyak bundling-bundling gitu. Saya juga pakai itu kok, Bu, Excel. Dapat Oh, oke. dapat apa, kadang buat TikTok, Instagram gitu kan dia tuh. Nah, itu salah satu turunan kan ya. Sebenarnya dia bukan jual produknya dia kan. Dia jualan produk mitranya dia.
Nah, ini adalah di prinsip yang crazy quilt, yang prinsip dari effectuation. Jadi dia cari mitra, dia bisa melakukan marketing bersama. Kayak cashback itu juga boleh Bu ya, sebenarnya kayak bayar melalui ini kayak gitu-gitu kan. Betul, itu bisa Nah, juga. Atau betul-betul dia membuat produk turunannya. Misalnya contohnya kayak yang dilakukan sama ini, publishing ya. Publishing itu contoh misalnya kayak Kompas Gramedia Group lah. Misalnya dia ada tahu komiknya Conan kan ya, keluaran Elek Media ya, komik Conan. Kemudian dia bukan Conan ini udah dikenal dari dulu komiknya gitu. Kalau ininya kartunnya kan nggak bisa mereka pakai. Jadi karena beli versi cetaknya ada komiknya, kemudian mereka jadikan novel Conan. Kemudian mereka jadikan itu kan barang yang sama ya, kemudian mereka jadikan novel. Kemudian mereka bikin apa lagi? Buku bergambar gitu. Nah, itu produk turunannya gitu. Hanya dari satu komik Conan saja. Kebayang nggak sekarang? bayang Bu, bayang. Oke. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan dengan hal yang sama. Nah, inilah kenapa effectuation itu tidak berfokus menambah sumber daya baru, tetapi mengoptimalisasi sumber daya yang sudah ada. Ada lagi dari Bapak Ibu pertanyaan, silakan. Jadi saya ngajak Bapak Ibu berpikir secara efektual karena kenapa gitu? Karena kalau kita nanti kalau Bapak Ibu belajar sustainability dan segala macam ya, itu adalah mendorong kita untuk mengoptimalisasi sumber daya yang ada tanpa harus menambah dengan sumber daya baru gitu. Nah, modal-modal ini juga banyak dilakukan oleh baik perusahaan dan segala macam untuk berkelanjutan nantinya fokusnya, sehingga tidak berpikir untuk menambah, memperbesar, untuk memperbesar atau sesuatu tidak harus dengan menambah sumber daya, tapi mengoptimalkan sumber daya itu sendiri untuk bisa mereka lebih memiliki competitive advantage juga nanti ya ke depannya. Jadi itu yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Silakan kalau ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, izin Bu, saya Wendy mau bertanya Ibu. Silakan Bapak. Kita tadi kan judul daripada kita itu kan semua perusahaan-perusahaan yang baru melakukan layoff dan juga sudah mendapat support finansial kelompok B kan begitu ya. Jadi dari sini artinya begini Pak, begini Bu, kita memang harus menggunakan manpower ataupun source yang sudah ada, atau kita boleh karena Ibu tadi bilang kita akan mengutamakan bagaimana kita menggunakan source yang sudah ada gitu, tidak menambah lagi sehingga membuat dia akan semakin kuat dengan menambahkan mungkin channel ataupun pekerjaan ataupun additional tugas daripada apa yang ada begitu Bu. Jadi maksudnya gini, dalam mengerjakan ini nanti kita tidak bisa ya untuk memikirkan hal yang di luar daripada itu, begitu Bu. Oke, baik. Betul Pak. Jadi kenapa alasan pertama kenapa harus perusahaan yang layoff dulu? Karena sebenarnya sumber daya kan berkurang ya Pak ya. Benar Ibu. Nah, karena kenapa sumber daya berkurang? Karena dianggap itu nggak optimal lagi untuk saat ini gitu kan nih bagi mereka. Dan itu memberatkan kepada operasional perusahaan. Nah, tinggallah sekarang yang sudah ada itu saja. Kenapa harus seri B? Sebenarnya ketika dia bicara seri B, secara finansial dia cukup kuat. Tapi kenapa dia tetap mengalami layoff?
Karena ternyata ketika dihantam sebuah situasi yang di luar perkiraan mereka, mereka baru menyadari bahwa mereka kebanyakan sumber daya dan itu tidak optimal. Nah, sekarang dengan artinya kalau perusahaan sudah layoff, itu mereka harus mengoptimalkan apa yang sudah ada. Sehingga kalau mereka mau nambah resource baru, gunakanlah dengan melihat stakeholder mana yang bisa mereka gandeng untuk berkolaborasi daripada mereka merekrut baru. Nah, inilah kenapa di dalam menggunakan effectuation salah satunya. Karena meng-hiring orang itu gampang. Tapi apakah yang di-hiring ini bisa dioptimalisasi atau tidak, kan gitu. Nah, sekarang modelnya adalah daripada meng-hire baru, kenapa saya nggak bangun kemitraan dengan yang lain sehingga saya tidak harus punya sendiri, tapi mitra saya punya yang bisa saya pakai juga. Nah, ini salah satu bentuk strategi yang dilakukan saat ini, sehingga dia bisa fokus dengan yang dia punya. Kalau dia nggak punya, dia membangun kemitraan untuk bisa juga punya. Dibandingkan mereka mengeluarkan sendiri cost-nya untuk ke sana. Kurang lebih gitu sih, Pak. Terima kasih, Bu. Ada lagi dari dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya simpel aja sama Bapak Ibu. Dari yang kita bahas, yang diterangkan barusan, Bapak Ibu sudah kebayang nggak untuk mengimplementasikannya ke UAS Bapak Ibu? Sudah, sudah. Udah. Semoga aja benar nanti Bu pas sharingan. Oke. Baik. Bapak Irfan, Bapak Ibu yang lain gimana? Sudah terbayangkah mengimplementasikannya ke dalam UAS Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait hal ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya akan lanjutkan sedikit lagi, yaitu saya akan lanjutkan dengan case study yang sebelumnya. Ya, tentang UMKOA ya, Bapak Ibu. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu pelajari kalau nanti mempelajari tentang UMKOA. Jadi ini adalah yang dilakukan yang di tahun 53, kemudian 94 mereka fokus kepada service innovation. Nah, dan itu berhasil menjadikan mereka sukses ya merevolusi perbankan. Tapi ada yang menarik. Tahun 2011 mereka memiliki strategi yang namanya A Plain Vanilla. Strategi ini menghasilkan 183 cabang, berkembang dari 6 cabang menjadi 183 cabang. Dan mereka itu bisa menjadikan punya aset 11 miliar dolar dari 150 juta dolar tahun 94 di tahun 2011. Nah, Plain Vanilla ini adalah itu strategi es krimnya mereka. Jadi bayangkan hanya dengan strategi truk es krim saja, itu mereka bisa menjadikan dari 6 cabang menjadi 183 cabang. Nah, ini strategi ini sangat terkenal sekali. Kemudian ada strategi yang kemudian mereka kembangkan lagi, bagaimana mereka masuk kepada digitalisasi di tahun 2015. Nah,
di tahun 2016 mereka meluncing pilot project. Jadi Bapak Ibu bisa lihat 2015 mereka berpikir masuk ke digital. 2016 baru membuat perencanaan, 2017 muncul ininya mereka, strategi baru mereka disebut UMKOA Next Gen. Ini adalah strategic plan selama 3 tahun untuk memodernisasi perusahaannya mereka. Dan kemudian mereka menggunakan konsep yang disebut dengan human digital banking. Nah, jadi sama, ini lebih kurang sama kayak yang akan Bapak Ibu lakukan. 2000 sekarang kan 2022, 2023, 2024, jadi kayak ini 2015, 2016. Susun strateginya kayak gimana, apa yang mau dilakukan, 2017 bakal jadi apa. Nah, si UMKOA ini dalam waktu 2 tahun mereka mengenalkan yang namanya human digital banking. Dan ini bagaimana mereka menjadikan digitalisasi itu tidak membuat mereka kehilangan servis yang sifatnya fisikal tadi, sifatnya yang engagement tadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka melaunching produk yang namanya UMKOA GoTo. Nah, apa itu UMKOA GoTo? Sama seperti bisnis-bisnis perbankan lain yang punya aplikasi yang orang bisa buka akun di sana segala macam, tapi mereka beda perlakuan mereka dengan adanya aplikasi itu. Nah, dan yang terakhir tahun 2020 di saat orang membuat chatbot di mana-mana untuk merespon kalau ada Q&A, ada pertanyaan, mereka membuat konsep anti-bot strategi yang merupakan perluasan dari human digital banking. Artinya apa? Walaupun ada teknologi, mereka tetap menggunakan manusia sebagai pengguna teknologi itu. Nah, saya akan lihatkan modelnya, ini aja langsung. Ini adalah UMKOA GoTo yang mereka rilis, yaitu digital personal banking. Apa yang membuatnya berbeda? Biasanya kalau Bapak Ibu dilayani secara personal, dapat orang yang engage langsung dengan Bapak Ibu, kalau terkait finansial kan kalau Bapak Ibu nasabah prioritas ya. Kalau nggak nasabah prioritas itu ya sebentar ya tunggu terus kayak gitu ya modelnya gitu. Tapi kalau nasabah prioritas bisa kontak ininya ya relationship manajernya. Nah yang dilakukan UMKOA selagi Bapak Ibu nasabah di UMKOA Bapak Ibu prioritas. Nggak peduli berapa jumlah tabungan atau apapun yang Bapak Ibu lakukan dengan UMKOA. Nah, dan apa yang membuat orang kemudian tidak mau pindah dari UMKOA? Karena mereka menggunakan pengetahuan terhadap nasabahnya itu untuk memahami kebutuhan mereka itu apa. Nah, jadi personal banking mode ini, mode personal banking yang mereka kembangkan, bisa dipakai oleh seluruh nasabah, walaupun mereka mungkin yang satu jumlah uangnya 10 miliar, yang satu uangnya cuma sejuta gitu. Tapi tetap bisa menggunakan hal yang sama. Dan latar belakang dari nasabahnya mereka gunakan untuk memberikan layanan yang customize bagi setiap customer-nya. Bagaimana mereka bisa, jadi teknologi mereka gunakan untuk mendapatkan profil dari masing-masing customer-nya. Dan itu yang membuat mereka bisa memberikan layanan prima kepada nasabahnya. Jadi nggak ada perbedaan antara konsumen, semua konsumen memiliki akses yang sama. Implikasinya apa? Ketika mereka memberikan layanan yang sama untuk seluruh customer, disebut dengan evolutionary engagement. Kenapa gitu? Karena mereka paham background dari customer-nya apa, kebutuhannya apa, sehingga interaksi bukan hanya mengenai pekerjaan. Jadi kalau bicaranya adalah berapa
saya punya tabungan sekian, saya mau investasikan di mana, bukan hanya itu aja. Tetapi juga bercerita adalah Bapak Ibu mau nanti mimpinya apa, kalau seandainya punya uang sekian mau digunakan sebagai apa. Jadi bukan hanya sekedar transaksi saja, jadi sudah lebih kepada personalize. Dan orang-orang yang mungkin malu berbicara mengenai finansial, kemudian mulai berbicara secara terbuka tentang hal-hal terkait dengan finansial. Orang yang malu terkait dengan finansial tuh kayak gini, mungkin tabungannya cuma 1.000.000 gitu ya. Terus yang 1.000.000 ini tiap bulan berkurang tinggal 100.000 di hari minggu-minggu tertentu gitu ya. Terus baru terisi lagi begitu ada gaji gitu kan. Nah kan kadang malu untuk ngomong itu secara terbuka dengan perbankan, tapi karena mereka memahami pola itu dari nasabahnya, itu yang kemudian mereka jadikan cara untuk memberikan advice finansial secara personal. Dampaknya apa? Orang menjadi aman untuk berbicara target-target finansialnya. Nah, dan satu lagi, ada yang menariknya adalah Bapak Ibu bisa berbicara dengan orang yang tahu tentang Bapak Ibu dimanapun lokasi Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang misalnya cabang bank Bapak Ibu itu di Batam, terus Bapak Ibu pindah nih misalnya ke Jakarta gitu ya. Terus Bapak Ibu ada kegiatan, tapi nggak pindah permanen, hanya beberapa bulan. Bapak Ibu ada masalah finansial. Nah, berarti Bapak Ibu kontak ke Batam dulu untuk bisa dapat penanganan. Kalau di sini enggak, dia tagging lokasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada di Jakarta, kemudian dibaca background-nya Bapak Ibu, oh dicarikan customer bankernya yang akan bisa menangani isu Bapak Ibu. Nah, ini yang membuatnya akhirnya semua orang bisa berada di mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, ini yang mereka sebut dengan human digital banking. Teknologi yang mereka gunakan hanya sebagai cara untuk mengenal nasabah lebih lanjut, tapi penanganan nasabah tetap dilakukan secara personal. Ini yang membuat mereka tetap bertahan di saat bank-bank lain menggunakan teknologi menggantikan hubungan dengan bankernya. Jadi ini yang membuat UMKOA itu berbeda. Nah, jadi dari hal ini yang mau saya lihatkan kepada Bapak Ibu adalah si UMKOA ini dia tetap dengan keputusan strategisnya memberikan layanan yang inovatif. Walaupun terjadi perubahan dengan teknologi dan bank-bank lain bergeser menggunakan teknologi menggantikan manusia, mereka menggunakan teknologi untuk lebih mengenal siapa customer-nya mereka, sehingga mereka saat memberikan layanan itu bisa sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Nah, jadi yang mau saya lihatkan kepada Bapak Ibu, mereka tetap pada core-nya, tetap membuat sebuah inovasi yang berbeda dari yang lain, mereka tetap punya competitive advantage, tapi mereka mengoptimalkan sumber daya mereka. Yang mau saya lihatkan gini, banyak sekali kemudian di perbankan karena adanya digantikan oleh teknologi, kasir lambat laun mulai berkurang. Sehingga di perbankan sendiri pada ketakutan juga, nanti kalau udah gantikan teknologi semua, kasir nggak dibutuhkan lagi, karena semua transaksi bisa dilakukan lewat teknologi. Apalagi sekarang ATM itu sudah bisa tarik dan setor kan ya. Nah, tapi si UMKOA tidak membuat itu, sehingga para pegawainya juga nggak ketakutan. Tapi menjadikan pegawainya itu lebih bertanggung jawab dengan mengenal customer-nya itu siapa. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat cara berpikir effectuation ini perbedaannya seperti apa gitu. Mereka mengoptimalkan sumber daya, menjadikan sumber daya itu memiliki bisa mencapai peningkatan kemampuannya terus-menerus. Jadi bukan justru melay off-nya mereka ya. Jadi kurang lebih kayak begitu gitu. Nah, dan Bapak Ibu dari contoh UMKOA ini saya harap Bapak Ibu bisa menggunakan ini apa yang bisa dilakukan dengan studi kasus kalau seandainya Bapak Ibu menjadi top manajemen di perusahaan yang Bapak Ibu pilih.
apakah Bapak Ibu akan membuat layoff baru di tahun-tahun berikutnya, atau Bapak Ibu bakal kayak si Umkoa ini, yang justru mereka bisa menggunakan sumber dayanya berkembang juga, jumlah nasabahnya berkembang, tapi mereka tidak digantikan justru dengan perkembangan zaman. Nah, ini kan adalah sebuah pilihan Bapak Ibu dan pilihan strategis Bapak Ibu juga. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan terkait ini dan boleh terkait dengan tugasnya Bapak Ibu. Tinggal mikirnya kan ya, tinggal pikirin. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, boleh berpendapat, Bu? Boleh, silakan. Kan kalau tadi itu efek tadi apa sih benar? Effectuation. Ya, effectuation, nggak ada apa-apa. Effectuation ini kan tadi kita fokusnya ke eksternal ya Bu ya, kayaknya produk sama service gitu loh. Gimana ujung-ujungnya ke customer relationship, customer service excellent, sama customer satisfaction ya Bu ya. Nah, apakah bisa Bu nih effectuation tadi itu dengan cara proses gimana ya, proses bisnis internal tapi bukan eksternalnya gitu Bu, kayak contohnya kayak quality risk management, terus financial analysisnya yang hanya internalnya aja gitu Bu, atau mungkin financial approval-nya dari pinjaman dana atau seperti apa, itu bisa apa nggak Bu masuk ke effectuation? Bisa karena contoh kayak gini aja sih Pak Irfan. Di dalam proses bisnis internal itu kan sebenarnya ada customer internal juga kan ya. Nah, bisa dipakai ke sana juga. Bu, berarti basisnya ya internal sama eksternal ya Bu ya, bukan cuma Betul. fokus ke market profit aja gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau seandainya misalnya yang udah terjadi layoff, tiba-tiba tadi produk servisnya nggak ke eksternal, tapi ke internal dipakai juga bisa. Terima kasih Bu. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Jadi poin dari effectuation itu cuma satu. Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu punya apa. Nah, itu dulu. Karena gini, banyak orang bikin perencanaan strategis, bikin keputusan strategis, muluk-muluk, tapi dia harus nambahin sumber daya yang dia nggak punya. Jadi ketika sumber daya itu nggak ada, dia nggak bisa eksekusi. Nah, itu umumnya kenapa perencanaan strategis atau keputusan strategis tidak bisa diimplementasikan. Dan paling saya jadi ingat waktu Bu Dian cerita kemarin, ketika dananya dipotong gitu ya Bu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah itu karena berfokus ke sana ya, sehingga ketika sumber daya itu nggak ada, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kalau kita berpikir effectuation, salah satunya adalah bisa diantisipasi skenario. Kalau itu terjadi, berarti saya mungkin sudah membangun kemitraan dengan yang lain, sehingga tidak bertumpu hanya kepada sumber itu saja, gitu. Sehingga pekerjaan tetap bisa dijalankan. Nah, itu cara berpikir itu adalah cara berpikir efektual. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Boleh ke tugasnya, boleh juga ke yang lain, silakan. Saya Ya, boleh nanya, tapi tentang real life sih Bu. Oh, aduh berat ini. Ya, Silakan, maksudnya silakan. kalau case yang misalkan di perusahaan, mungkin saya ini Bu, maksudnya mengambil case di company ya Bu ya. Kan kita tahu bahwa kalau misalkan BUMN khususnya sektor services ya Bu ya, itu sangat sulit untuk menghasilkan produk turunan ya Bu ya, karena kita satu-satunya udah terikat sama undang-undang yang berlaku, dan itu pun paling
ke anak perusahaan ya Bu ya, yang memang tidak ada undang-undangnya kan, ke subsidiary-nya. Nah, itu jika kita tidak bisa mengoptimalkan Bu, evacuation-nya itu dari sisi service dan juga produk. Dan ditambahnya lagi, kita itu perusahaan yang tadi mungkin kalau kemarin menjelaskan ke pemerintahan ya Bu ya, itu mencari dana kan Bu, kemarin saya dengarnya sponsorship itu. Kita ini ya salah satu perusahaan yang nggak bisa mendapatkan uang masuk selain dari eh, produk utamanya, yaitu servis itu sendiri, insurance lah intinya kayak gitu kan Bu, insurance yang kendaraan yang udah ada melekat itu. Nah itu bagaimana Bu kalau misalkan dari sisi servisnya, ya baik lagi Bu, tadi saya mau menilai dulu, kita ini kan ingin mencapai growth company ya Bu ya, yang secara logika itu ya namanya growth ya Bu ya, pasti naik 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 terus gitu, kagak ngelihat kondisi tahunannya gitu kan. Kayak contohnya seperti itu nih Bu. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan perusahaan tersebut Bu sudah memikirkan evacuation-nya secara maksimal, servisnya juga sudah maksimal ya Bu ya, udah maksimal banget lah intinya kan. Terus juga produknya juga nggak bisa diturunin. Nah, itu apa yang harus dilakukan selain berhubungan sama yang eksternal tadi Bu, minta dana atau apa itu? Kasih Bu. Partnership, Mitra kerja maksudnya Bu ya? mitra, ya, mitra. Jadi istilahnya bisa jadi dengan produk yang sama, bundling. Itu yang banyak dilakukan saat ini. Jadi customer ketika belinya jadi combo kan. Itu yang paling banyak dilakukan saat ini. Paling kalau ini diskon ya Bu ya, diskon. Kayak paling kan kalau diskon Sebenarnya dia membeli barang yang sama membeli dua barang kan ya. Cuma kalau customer itu ngerasa wah saya dapat banyak gitu kan. Sebenarnya kan udah kepotong biaya marketing kan. Beli jualan satu produk biaya marketing cuma satu kan gitu. Sehingga bisa dipotong harganya. Nah, tapi customer kan merasa diuntungkan. Tapi gini sih Bu, mungkin marketnya kalau kami itu kan marketnya lebih ke arah apa ya Bu ya, para pemilik kendaraan ya Bu kan. Nah itu setiap kendaraan tuh ada STNK-nya intinya kan. Nah itu kayak sudah semacam kayak udah maksimal nih Bu, udah mentok gitu loh. Dan itu udah diwajibkan lah intinya semua orang gitu loh Bu. Jadinya marketnya pun itu juga gitu loh Bu. Market yang pemilik kendaraan, dan itu pasti sudah jelas itu tidak bisa melakukan market yang lain gitu, kecuali lebih ke arah ketaatan pada market yang tidak membayar sesuai dengan waktunya gitu sih Bu. Nah itu jadi gimana ya Bu? Maksudnya bundlingnya kita udah mitra udah, mitra kerja udah juga kan, diskon ataupun bundling tadi pun mungkin bukan bundling sih Bu, lebih tepatnya kayak pengurangan biayanya kayak gitu. Itu juga sudah juga gitu Bu. Jadi apakah harus tetap berpatokan kepada growth atau menyesuaikan gitu, misalkan berdasarkan lingkungan ya Bu ya? Iya, iya. Oh iya, kadang kan ada pasarnya udah jenuh ya, nah, sehingga udah pasti nggak akan ada growth-nya lagi. Itu stagnan ya biasanya di sana gitu. Nah, itu balik lagi kalau cuma satu hal, biasanya pasar yang stagnan, ya ini harus ada sesuatu yang baru yang untuk mengubahnya. Saya ambil contoh gini, pasar yang stagnan itu di Indonesia dulu kan waktu taksi ya. Itu kan udah jelas ya, orang pemakai taksi itu kayak gimana, ini nih, player-nya juga udah jelas, player kelas 1-nya, kelas 2, kelas 3 gitu. Kemudian harus ada masuklah transportasi online gitu. Mau nggak mau semuanya harus bertransformasi kan, kayak begitu. Nah, pasar yang stagnan itu biasanya nunggu yang kayak begitu sih. Dan apakah growth-nya ada? Dia nggak akan growth besar, nggak akan turun juga. Saya masih ingat sekitar 2 hari yang lalu, itu saya ketemu mahasiswa saya yang sekarang dia juga jadi ini kan ya, jadi pebisnis. Dia bilang sebelum pandemi itu 40%, ketika pandemi itu growth-nya itu ada 19% katanya. Nah, tapi udah di sana aja Bu, udah nggak bisa naik lagi. Segitu aja nggak bisa diapa-apain. Ya saya langsung bilang aja, apa yang bisa kamu yang bisa kamu ada celah fleksibilitasnya,
yang bisa dilakukan karena nggak mungkin striknya suatu aturan, pasti tetap akan ada celah untuk yang fleksibilitas. Nggak akan mungkin nggak, yang tadi kayak perbankan, yang paling mungkin dia modifikasi adalah servis gitu. Nah di sini pasti ada celah itu juga. Nah celah itu sudah seberapa banyak dieksplorasi, itu pertanyaannya. Jadi kalau eksplorasinya, ya kita udah melakukan ini, kalau semua kompetitor juga melakukan yang sama, ya pasti akan stagnan pasarnya. Nah jadi itu sih poinnya, kalau kemungkinan untuk nambah market nggak bisa, karena size marketnya cuma segitu, berarti yang harus saya lakukan adalah bikin market share-nya tambah gede, kan gitu. Kalau size marketnya cuma 100, kan nggak bisa diapa-apain lagi. Sekarang pegang market berapa? 25 misalnya. Berarti kan saya harus jadinya 30. Kalau nggak growth dong. Kalau nggak tahan di 25 gitu. Berarti mengajukan pengubahan undang-undang ya Bu ya kalau bisa kan. Misalkan tarifnya. Oh iya sih Bu, udah paham Bu. Mungkin ya Iya. servisnya yang memang belum nemu yang cocok ya kayaknya Bu ya buat meningkatkan itu sih. Iya, Makasih Bu. ya kalau mau kendaraan berarti bundlingnya misalnya sama apa, misalnya yang related dengan ini ya, sama kendaraan juga. Servis ya paling ya Bu ya. Servis Iya. kendaraan. Servis kendaraan itu juga bisa, begitu pakai ini bisa servis kendaraan di bengkel mana gitu kan ya, dapat layanan diskon sekian persen. Nah kayak gitu kan dilakukan orang yang kalau marketnya memang size-nya ya segitu aja. Makasih Bu. Silakan kalau ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi apa ya? Mungkin untuk gambaran dari Bapak Ibu, ketika sebuah perusahaan atau Bapak Ibu pun membuat sebuah keputusan strategis, jangan berpikir hanya sampai keputusannya aja yang harus berpikirnya strategis ya. Bapak Ibu harus membuat perencanaannya juga strategis. Dan eksekusinya atau implementasinya juga strategis. Karena kalau enggak, keputusannya strategis, tapi perencanaannya dengan cara berpikir yang sama ya jadi nggak strategis juga. Atau udah dibikin perencanaan strategis, tapi implementasinya juga nggak strategis. Nah ini juga akan membuat nggak bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan sekarang mungkin dengan apa yang ada ini Bapak Ibu butuh mengimplementasikannya kepada UAS-nya. Karena kalau nggak diimplementasikan, ini dikira-kira aja, taunya begitu dikerjain gitu ya, wah ini apa ya yang dimaksud kemarin sama Bu Desi. Nah biasanya kayak begitu. Nah saya akan kasih filenya nanti, yang materi ini, plus saya akan juga kasih beberapa artikel yang mudah-mudahan bisa bantu Bapak Ibu juga untuk step by step menjelaskan ini, artikel yang menjelaskan 5 prinsip dari effectuation tadi. Nah, dan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, nanti Bapak Ibu juga bisa, saya akan kasih waktu yang Bapak Ibu boleh manfaatkan, mau bertanya, untuk konsul juga boleh, enggak juga boleh. Jadi enggak ada paksaan bagi Bapak Ibu mau menggunakan waktu tersebut. Dan sejauh ini ada pertanyaan lagi enggak sampai di sini? Bapak Ibu ngumpulin tugasnya nanti di tahun baru. Jadi masih setahun lagi kita ketemu. Tahun baru ngumpulinnya. Jadi panjang kok waktunya, nggak usah khawatir. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak Ibu ngumpulin tugasnya masih lama. Jadi cukup waktu lah ngerjakannya. Tugas yang lain banyak ya, Bapak Ibu ya? Lagi ngebut ini Bu, lagi ngebut bikin bikin tesis Bu. Oh iya. Udah mulai semua ya? Udah Bu. Udah mulai nggak tidur Bu. Bang, Ini ya. pusing. Oh. Tapi ya apa namanya? Kalau ujian-ujian yang lain masih ada?
Bulan Enggak, depan. Bu. Kita pertemuan sih tinggal Ibu sama Ibu sekali lagi, sama Pak Agus sekali lagi, Bu. Oke, berarti udah selesai itu kan ya? Paling ya ini aja, Bu, PPT presentasi kayak gitu aja. Oke. Nah, kalau yang ini masih lama kok dikumpulin kok Bapak Ibu. Jadi nyantai, bisa nyantai kok. Karena ngerasa masih setahun lagi tuh, Bu, makanya Iya. belum dikumpulin. Jadi nggak ada bahan buat nanya. Nggak apa-apa, nyantai aja. Jadi Bapak Ibu ngumpulinnya masih lama ya, masih di bulan Januari. Jadi nanti saya kasih acuannya untuk itu. Jadi cukup waktu saya rasa untuk ngerjakannya. Dan mudah-mudahan nggak lupa aja karena tahun baru gitu kan. Tapi kita ada mentoring lagi nggak, Bu, biasanya? Atau Saya ya ngasih waktu kepada, ada beberapa waktu yang saya sediakan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu terserah mau menggunakan waktu itu atau enggak. Jadi saya bebasin sama Bapak Ibu menggunakannya. Iya. Nah, Karena kita kan masih proses ini nih, Bu. Maksudnya proses ngumpulin info-info juga terkait dengan startup yang kita pilih. Jadi memang mungkin karena belum banyak juga, jadi masih bingung juga yang mau ditanya yang mana satu ini gitu. iya, nggak apa-apa, nyantai aja, Bu. Dia itu pasti akan mulai bertanya nanti begitu sudah ngerjain, Bu. Iya, biasa mentoknya kayak gitu kan, Bu. Kalau sekarang karena memang belum diangsur. Kalau jujur sih memang belum diangsur, Bu. Baru nyari-nyari artikel doang gitu. Sama, saya juga kuliah kayak gitu juga kok, Bu. Nyantai aja. Mepet deadline baru diangsur. Iya, betul. Apalagi kalau kerja kan ya. Jadi udah kepikiran kepecah-pecah sama kerja juga. Nyantai aja, nggak apa-apa. Di luar ini ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah terkait tugas juga boleh, yang segala sesuatu juga boleh, yang lain monggo, silakan. Paling nanti saya ngingatin buat materi aja sih, Bu, biar bisa ya, Bu ya. Baik. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri di sini. Nanti Bapak Ibu saya akan kirimkan materinya. Materinya saya kirimkan duluan, kemudian sama lembar UAS-nya juga yang ada petunjuknya juga di sana. Terus Bapak Ibu juga nanti bisa lebih terstruktur nanti untuk mencari informasinya seperti apa. Tapi yang poin dari implementasi itu semuanya nggak akan ketemu sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mikirin sendiri nanti gimana caranya. Nah, informasi-informasi dasarnya aja terkait perusahaan, layoff-nya, kemudian posisi perusahaan itu yang bisa Bapak Ibu cari duluan sekarang. Tapi yang lain-lainnya Bapak Ibu harus memikirkan apa argumentasi yang bisa mensupport nanti keputusan-keputusan yang bakal Bapak Ibu ambil nantinya, terutama tahun yang belum berjalan, yaitu 2 tahun ke depan, berarti semuanya mainannya adalah prediksi. Nah, kurang lebih seperti itu materi kita dan diskusi kita pada malam ini. Sampai ketemu kembali di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan dan selamat memulai tesisnya ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Ya, makasih, Bu. Terima kasih, Bu Desi. Ya, sehat ya, Bu.